不好。把上衣脱了。好。秦南胡作非为，是他拦我，也就不用上。你这个贱人！朱雀圣，请师尊赐教。Halo guys, welcome back to KD Universe. So, lihat telah rilis tanggal 1 ini. Yes, Peerless Battle Spirit atau Babancinan. Oke, Jesse Changhun, di part hari ini kita bakal melihat Cina itu kembali ketemu sama si Qing Sui. Tapi, bakal seorang misterius yang mengejar Cinan dan ingin menghabisinya guys. Wow, siapakah itu? Kalau berdasarkan part terakhir, kita semua sudah melihat Putri Miao meminta pil tingkat 6 milik Cinan. Awalnya nggak dikasih sih, malahan dia ejek dan mengerjainya guys. Tapi muncul lagi Soer menghampirinya dan berterima kasih kepada Cinan karena dia udah menyelamatkan dirinya secara terus-menerus. Si Soer pengen menjadi alkemis tingkat tinggi pun sempat ditawari oleh Cinan agar jadi muridnya aja. Tapi ternyata dia memilih jalannya sendiri guys. Dia pengen mencoba sendiri dan mencapai ke tingkat tertinggi. Ya kita lihat saja, pasti di masa depan bakal ketemu lagi. So maka dari itu, kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Di kediamannya Ciampilan, nenek tua alias si bisnis diperintahkan buat datang. Dia diperintahkan buat menghukum Ciampilan dengan mencambuknya sebanyak 200 kali. Gak cuman itu, Ciampilan dikurung selama 1 bulan buat merenungkan kesalahan dia guys. Nenek tua sedih dong, tapi Ciampilan tidak takut. Mempersilakan si nenek agar secepatnya menghukum dirinya. Nenek tetua menjadi tidak tega guys. Soalnya kan, ya Ciampilan menyelamatkan Cinan itu demi tugas dia, bukanlah melakukan sebuah kesalahan. Jadi kalau kalian lupa, ini merupakan masalah waktu Cina melawan monster patung raksasa guys. Kan kita tahu Ciampilan membantunya. Hukuman ini juga diberikan oleh seseorang yang bernama Xiao Feipeng. Ciampilan gak tega guys. Menduga kemungkinan memang semua orang lebih peduli dengan Cinan daripada nyawanya sendiri. Alhasil gak ada cara, si nenek tetua memulai hukuman cambuk. Kita beralih lagi ke kediaman Cinan. Dia sedang menunggu seseorang yang ingin datang. Dan masuklah seseorang ke kediamannya. Ternyata itu adalah Qing Sui. Auto malu-malu dong dia dong. Tersipu malu. Cinan mengajak Qing Sui agar duduk. Dia mulai penasaran kenapa tiba-tiba sang senior yang datang ke tanah suci Qinglong. Dan bagaimana kabar kondisi tubuhnya sekarang. Dia mengeluarkan sebuah cemilan yang disukai oleh para tuan istana di sini. Tapi tiba-tiba Qing Sui langsung menyuruh Cinan agar membuka bajunya. Waduh. Jelas Cinan kaget dong. Apa maksudnya coba ini ya kan? Ternyata Qing Sui tahu kalau Cinan selama ini itu udah berjuang keras guys. Dia pengen melihat luka-luka yang terdapat di tubuhnya secara langsung. 这不好。 把上衣脱了。 Cinan pun nurut, menjelaskan luka-luka yang dia dapatkan. Nah, melihat itu, muka dari Qing Sui murung guys, sedih dia. Karena usaha Cinan keras banget. Dia pun mengeluarkan obat-obatan untuk mengobati luka Cinan. Cinan menjadi bersalah dong, karena ya membuat senior Qing Sui dah khawatir sebegitunya. Tapi Qing Sui pastikan tenang aja, karena memang dunia seni bela diri kan keras ya. Jika memang Cinan memiliki tekad yang besar, maka dia harus terus maju dan tidak ingin dirinya menjadi penghalang buat Cinan. Tapi dia peringatkan guys kepada Cinan agar selalu ingat dirinya, karena dia bakal selalu menjadi tempat peristirahatannya Cinan. Waduh, romantis juga si Qing Sui ini ya.
Qin penasaran dengan apa yang Qinan alami akhir-akhir ini. Qinan pun menceritakan semuanya, guys. 好， Kita beralih ke kediamannya sang Master Sekte. Di sana terlihat ada seorang tetua yang bersujud, meminta kepadanya kalau Qinan harus segera dihukum, karena dia dianggap sudah bertindak seenak hati dengan membuat perselisihan antar murid, bahkan berani sekali merubah aturan. Master Sekte sebenarnya setuju akan hal itu. Tapi kan sebelum tetua ini datang meminta hal itu, dia tuh udah pernah menghukum Qinan duluan, guys. Yaitu dengan memasukkannya ke dalam tempat penyegelan iblis. Jadi nggak usah khawatir lagi karena hukuman semacam itu hitungannya sudah cukup. Mendengar itu sang tetua pun kaget. 岂能胡作非为？是 Kita beralih lagi ke kediaman Ciampilan. Setelah dia dihukum cambuk oleh sang nenek tua, si nenek langsung mengobati luka-lukanya. Tapi muncullah seseorang misterius. Gak cuma itu, orang itu menghempaskan sang nenek tua dengan kasar bukan main. Yang ternyata, guys, inilah orang yang bernama Xiao Fei Peng. Melihat sang nenek tetua yang diperlakukan seperti itu, Ciampilan tidak terima. Tapi dia juga tidak bisa berbuat apapun karena dia lebih lemah. Fei Peng memuji Ciampilan karena dia terlalu peduli sampai-sampai menyelamatkan musuhnya, yaitu Qinan. Tapi dia kelihatan kesal juga, guys. Karena jika Ciampilan tidak menghalanginya, pasti kemarin Qinan udah dihabisi tuh. Dan dia tidak akan menerima hukuman cambuk seperti ini. Di sini dia pengen mencoba mencuci otaknya Ciampilan dengan meyakinkan kalau Qinan sebenarnya adalah musuh. 是他拦我，也就不用受。 Tapi kerennya Ciampilan ini udah tidak terpengaruh, guys. Dia tahu jelas yang licik dan jahat sebenarnya adalah Xiao Fei Peng sendiri. Memang sedari awal dia harusnya tidak mengikuti orang ini. Fei Peng murka dong. Mencekik Ciampilan menganggapnya tidak tahu malu. Tapi Ciampilan juga nggak peduli gitu, guys. Menganggap Fei Peng mau gimana pun adalah orang licik dan sangat pengecut. Cuma berani di belakang doang, cuma berani bertindak di belakang orang lain. Jadi dia dianggapnya cuma sampah di dunia ini. Xiao Fei Peng semakin marah, ingin menghajarnya. Tapi tiba-tiba tuar. Muncullah seseorang yang langsung menghempaskan Fei Peng, bahkan membuat dirinya berlutut. Ternyata itu adalah tuan istana alias gurunya Ciampilan. Dia senang karena dari dulu dia terus mengincar Fei Peng. Tapi Fei Peng berhasil kabur mulu. Nah, sekarang akhirnya ketangkap nih. Fei Peng yang ketar-ketir memohon ampun kepada sang tuan istana dan beralasan dia kembali kali ini buat menjelaskan semua masalah yang ada. Tuan istana kaget melihat sang tuan istana lengah. Xiao Fei Peng pun tidak menyia-nyiakan kesempatan, menggunakan bom asap bergegas kabur dari sana. Tuan istana jadi kehilangan jejaknya, guys. Ya, kabur lagi deh. Tapi kepergian Fei Peng meninggalkan sebuah batu giok yang ternyata setelah dicek itu adalah giok dari Master Suci Chu Qu. Kalau tidak salah, itu kan tuan istana wilayahnya Qinan, guys. Kok bisa ya? 朱雀胜。 Ciampilan berterima kasih kepada gurunya karena sudah datang menyelamatkannya. Dia pastikan tenang saja, memang inilah yang harus dia lakukan sebagai seorang guru. Ciampilan juga menjelaskan, di aliansi bisnis, hanya tetua nenek inilah yang baik dan peduli sama dia. Alhasil, tuan istana menyuruh dia istirahat dengan baik, sementara dia akan berjaga di luar. Tapi Ciampilan juga mengatakan satu hal, dia pengen sang guru mengizinkan dirinya berlatih keras, bahkan sekeras Qinan. Wah, dia terinspirasi nih. Tentu tuan istana tidak pengen melarangnya dong, tapi dia cuma membalaskan nasihat agar berhati-hati. Karena luka yang dialami oleh Ciampilan nanti setelah latihan keras
itu pasti bakal lebih parah dibandingkan Cina sekalipun. Ya, Jampilang berlutut, memberikan hormat dan berterima kasih. Karena bisa dibilang, sampai sekarang, dia tuh sangat iri kepada Cina yang benar-benar hidupnya bebas. 请师尊赐教。 Nah, untuk masalah Xiao Feipeng, menurut prediksi Mimin, dia adalah salah satu orang dari aliansi bisnis. Soalnya kan dulu sebelum Cina ke Istana Suci, dia itu terus-terusan berhadapan dengan orang-orang aliansi bisnis. Apalagi Feipeng dendam banget sama dia ya kan? Tapi yang Mimin penasaran kenapa ada Giok Master Suci cucu ya? So jangan kemana-mana dulu dong. Kita lihat aja deh sebagai spoiler untuk part 99 yang akan rilis lagi nanti di minggu depan. Singkatnya kita bakal melihat Cina akan berhadapan dengan Feipeng secara langsung. Nah ini dia. Mereka bertarung di tempat yang cukup luas dan menggunakan teknik terkuatnya masing-masing. Cina dengan dewa perang, Feipeng dengan sosok gorila dan juga paus. Tapi kelihatan Feipeng yang kesulitan dan pengen dibantai habis oleh Cina. Namun tiba-tiba guys, muncul seseorang yang menyerang Cina kita. Dan orang ini berada di pihaknya Feipeng. Dia bahkan pengen membantai Cina sama sekali. 2 lawan 1 nih. Emang pengecut si Feipeng ini ya. So kita tunggu lagi di part 99 Ju She Chan Hun atau Peerless Battle Spirit di hari biasa. Update lagi nanti buat tonton selanjutnya dan pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.